namaku Inge Karisma, biasa dipanggil Inge, umur 24 tahun, dan aku asli dari Jawa. Mamaku asli Blitar, papaku asli Sunda, Kuningan, Jakarta Barat. Dan di kesempatan sekarang ini aku mau sedikit berbagi kalian, mau sedikit share tentang awal perjumpaanku sama Tuhan Yesus itu gimana, dan segala kebaikan-kebaikan yang Dia nyatakan dalam hidupku itu apa aja. Sebenarnya banyak sih, nggak bisa diceritakan di sini karena waktu kita terbatas ya. But sebelumnya daripada itu, aku sungguh-sungguh makasih buat kalian semua yang udah mau ngeluangin waktu nonton video ini, terus mau buang kuota. Makasih buat semuanya, makasih buat yang udah subscribe, like, komen juga, makasih banget. Dan langsung aja, seperti yang kalian tahu dari judul video ini, aku terlahir dari notabene keluarga muslim. Mamaku, papaku, kakakku, semuanya keluarga besarku itu asli muslim. Dan selama 19 tahun aku hidup di dalam koridor itu gitu. Awal mula aku bisa percaya Tuhan Yesus itu Tuhan pakai sebuah sekolahan waktu itu namanya SMA Kristen dan Sakti. Di sana aku yakin bukan suatu kebetulan, kalaupun aku boleh di sekolah di sana bukan seperti apa yang aku mau. Sekarang coba kalau kalian mikir juga, kalian ada di posisi semisal aku udah terlahir dari keluarga Kristen, kemudian tiba-tiba orang tuaku ngasih keputusan untuk menyekolahkan aku di MTS gitu mungkin, atau kayak Muhammadiyah gitu ya, ataupun sekolah Hindu, sekolah Buddha mungkin ya gitu ya. Siapa gitu yang mau gitu, sama seperti aku waktu dulu juga kayak gitu. Sebenarnya ya penolakan besar gitu loh, tapi sebagai anak ya balik lagi, kita bisa apa gitu loh selain nurut sama orang tua gitu. Dan aku sungguh-sungguh bersyukur kalau waktu itu Tuhan kasih aku hati yang mau untuk menerima, hati yang mau taat gitu sama keputusan orang tuaku, meskipun gak suka gitu, meskipun masa sih gitu loh, kalau mau ditarik mundur kan kepengennya kan kita ya anak-anak yang mau masuk ajaran baru, mau masuk sekolah pasti ya mau yang terbaik ya, sekolahan yang elit, sekolahan yang besar, sekolahan yang terkenal gitu ya. Sama waktu itu aku juga berpikiran seperti itu, pengen banget rasanya untuk sekolah di sekolah negeri gitu. Tapi rancangan Tuhan bukan rancanganku, jalan Tuhan bukan jalanku, dan seperti yang sudah terjadi waktu itu, Tuhan izinkan memang keluarga kami keluarga kami kekurangan, maksudnya bukan kekurangan ya maksudnya kurang mampu gitu loh untuk menyekolahkan aku di SMA negeri kayak gitu ya. Bukan satu kebetulan juga gitu loh, tapi ya karena memang sudah Tuhan create seperti itu gitu loh. Jadi Tuhan pakai satu sekolahan itu buat manggil aku, buat menyatakan dirinya bagaimana Dia adalah Tuhan yang hidup, yang ini loh aku pribadiku tuh seperti ini gitu. Waktu itu ingat banget karena di sekolahan itu setiap weekend ada acara kebaktian bersama, jadi semuanya mesti harus ikut tanpa terkecuali. Cuma sekolah itu nggak pernah untuk mengkristenisasikan murid-murid, itu nggak pernah gitu. Memang sudah ada persepakatan gitu, perjanjian gitu sebelumnya dengan orang tua kami, siswa kayak gitu juga setiap kami gitu. Jadi semuanya mesti harus ikut, dan ya kita ikut gitu loh. Tapi jujur dari kelas 1, kelas 2 gitu, itu kan udah menjadi habit gitu ya buat aku untuk ikut
kayak gitu ya, sebenarnya nggak ngerti gitu loh. Dan bahkan dari awal pun juga aku sendiri nggak pernah tidak pernah nggak mau pindah agama, nggak mau terkontaminasi, nggak mau terintimidasi seperti itu. Nggak mau lah, pokoknya udah perang lah, pokoknya udah nazar, udah janji kayak gitu juga tuh. Tapi ya balik lagi seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa jalanku bukan jalanmu dan rancanganku bukan rancanganmu gitu. Jadi waktu itu satu ketika kami masuk ke dalam aula untuk ibadah itu gitu, dan sebenarnya udah berulang kali aku ikut itu, tapi kan aku juga nggak pernah mendengarkan gitu kan, nggak pernah mau tahu gitu cara ibadahnya orang Kristen itu gimana, kenapa mereka nangis apa gitu, nggak pernah terlintas di pikiranku. Tapi hari itu benar-benar satu kasih karunia yang aku dapatkan dari Tuhan ketika Dia menyatakan pribadinya. Aku nggak tahu lagu-lagu rohani sebelumnya, aku nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Tapi hari itu ada satu pujian yang teman-teman bawakan semuanya di sana. Teman-teman bawain satu lagu yang Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Nah, kalian semua pasti juga tahu, aku yakin pasti semuanya tahu lagu itu. Sesuai dengan judulnya, Bapa sentuh hatiku. Hari itu benar-benar Tuhan sentuh hatiku, benar-benar sentuh hati aku waktu itu. Tiba-tiba aku nggak tahu bagaimana cara kerjanya Tuhan, bagaimana cara kerjanya Roh Kudus. Pada waktu itu aku juga nggak tahu bahasa Roh Kudus, bahasa damai sejahtera, bahasa sukacita, benar-benar nggak tahu. Tapi maksudnya setelah hari itu aku jadi terpikat gitu. Ketika Dia nyatakan, aku juga nggak ngerti gimana caranya. Tiba-tiba aku berdiri, terus bisa lagunya, ikut nyanyi, dan air mataku keluar semua. Dan hari itu benar-benar apa yang aku rasain itu, aku merasa sangat berdosa gitu, menjadi orang yang sangat berdosa gitu, orang yang banyak salah gitu. Aku nggak tahu bisa merasakan seperti itu, dan aku nangis, aku bisa lagu itu dengan tiba-tiba aku nyanyi. Kemudian dia makin jamah sampai kayak kedalaman hatiku gitu, nggak bisa dikatakan, nggak bisa diungkapin. Tapi benar-benar Dia nyatakan pribadinya. Dia tiba-tiba seperti mengkorek kayak apa ya, kayak mencabut segala yang kotor gitu loh, kayak nggak tahu, kayak ada yang sedang Tuhan bersihkan gitu di dalam hatiku. Kemudian Dia gantikan dengan rasa damai. Dia bener-bener rasanya damai, rasanya tuh enak gitu. Maksudnya kayak hadirat itu loh yang aku maksud, hadirat Tuhan itu loh yang benar-benar buat aku so blessed, aman, nyaman, gak ngerti. Dan tiba-tiba aku percaya gitu aja gitu. Selesai ibadah aku masih nangis di dalam kelas gitu. Mungkin di sini ada teman-temanku yang jadi saksi juga di part of my life kayak gitu. Di sana ada Ira, ada Anis, ada Susan, ada ya semuanya banyak, nggak bisa sebutkan satu persatu. But aku thank you guys buat kalian semuanya, karena ya dari mereka juga aku boleh kenal gitu siapa Tuhan Yesus, siapa Bapa kita yang di surga itu gitu. Dan hari itu benar-benar merasa
sangat plong, sangat damai. Dan aku di kelas tuh nanya temanku gini, oh ada satu temanku yang nanya gini, kamu kenapa nggak gitu, kamu kenapa kok nangis gitu. Aku cuma jawab nih, oh, Tuhan mau ndak ya ngampuni dosa-dosaku, aku bilang gitu. Iya mau, Tuhan itu baik gitu, Tuhan Yesus itu sangat baik gitu. Dan sejak hari itu aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu adalah Tuhanku, Tuhan Yesus itu adalah juru selamatku gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi video kesaksian dari seorang murtadin, di mana saudara kita ini dijamah oleh Tuhan Yesus ketika dia masih sekolah SMA. Dan puji Tuhan luar biasa, ya saudara kita ini dia bisa menceritakan perjalanan hidupnya saat dia menerima Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya untuk selalu mendoakan para murtadin-murtadin ini agar mereka terus melayani Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan iman mereka tetap kokoh dan teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah terus mereka mengharapkan Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka. Karena di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah kita semuanya boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan janganlah pernah putus asa, tetap semangat melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Walaupun misalnya ada banyak ujian hidup, ada banyak pergumulan, persoalan hidup yang kita hadapi, tetapi percayalah bahwa Tuhanlah Allah kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dia bisa merubah segala keadaan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kiranya kita semuanya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.